Menuhankan logika beda dengan logika bertuhan. Banyak orang yang tersinggung saat ayat Al-Quran yang berbunyi akan dipilihkan seorang pemimpin yang dolim bagi umat yang dolim. Ada beberapa golongan menafsirkannya dengan ekstrim tanpa memikirkan akibat dari ucapannya. Ini disebabkan karena kurangnya informasi yang disampaikan untuk memperkuat ayat-ayat tersebut secara tafsir ataupun secara hikayat. Sering terjadi ayat ini dipahami oleh pendengarnya merupakan sebuah ancaman, menghina, atau sebuah alat suatu golongan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya bila kita mau berpikir dengan logika bertuhan, maka semuanya akan terhindar dari kesalahpahaman, baik dari satu golongan dengan golongan yang lain. Jangan sampai rasa sentimen yang kita miliki terhadap satu golongan, satu individu, menjadikan kita menolak ayat-ayat Allah. Ini sangat bahaya sekali. Ini sangat parah sekali. Yuk, kita berpikir dengan positif, melihat bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya. Ayat yang disebutkan tadi bukan berarti di dalam satu negeri yang pemimpinnya dolim, semuanya rakyat itu dolim. Yuk kita bedah ayat tersebut dengan logika yang bertuhan. Memang tidak akan mungkin dalam satu negeri tidak ada satupun manusia yang benar menurut Allah. Tapi bukankah kita dulu pernah mendengarkan cerita-cerita, hikayat-hikayat yang memperkuat ayat yang kita dengarkan itu? Contoh, bila terjadi suatu perzinahan di satu buah rumah, maka rumah di depannya, di kiri, di kanan, dan di belakang akan mendapatkan azab dari Allah. Walaupun salah satu rumah yang mendapatkan azab dari Allah ini tinggal seorang ulama kiai yang sering ceramah ke sana ke sini. Tapi justru kiai atau ulama yang ada di dalam rumah itu terkena azab lebih dahulu dikarenakan dia tidak peduli dengan tetangganya yang telah melakukan perzinahan. Dari sini saja sudah jelas kalau setiap manusia tidak akan terhindar dari kata-kata dolim. Ada orang yang berbuat dolimul li nafsi, ada juga yang berbuat dolimul lil lingkungan. Walaupun dia seorang ustadz, ulama, atau apapun sebutannya, tidak akan terhindar dari azab Allah bila di lingkungannya terdapat orang yang berbuat dolim. Oleh karena itu ayat ini berbicara keseluruhan, bukan hanya untuk satu manusia ataupun tiap individu yang ada di dalam negeri itu. Kira-kira seperti itulah pemahaman tentang ayat yang dipilihkan seorang pemimpin yang dolim untuk suatu negeri yang rakyatnya dolim. Bagaimana yang gibah telah menjadi penyakit yang dianggap wajar bagi seluruh rakyat di suatu negeri. Bagaimana riba menjadi sesuatu yang wajar dan umum dan disahkan ulama tertentu supaya riba ini meluas ke seluruh negeri. Banyak bisa kita lihat kedoliman-kedoliman yang tidak dirasakan oleh kita kalau itu adalah perbuatan dolim. Kita hidup di zaman fitnah. Di zaman fitnah ini yang benar menjadi salah, salah menjadi benar.
ketika kita mendengar, melihat segala sesuatu tidak ditimbang dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, siap-siap sebaik apapun diri Anda akan mendapatkan predikat dolim dari Allah. Oleh karena itu, mari kita kembangkan logika bertuhan dibandingkan menuhankan logika. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara untuk orang-orang yang menyatakan dirinya berbuat perbaikan, ternyata menurut Allah mereka berbuat kerusakan. Semuanya akan menjadi terbalik bila kita menuhankan logika. Apakah kita termasuk orang yang beriman bila kita melihat gibah menjadi suatu kewajaran dan tidak mencoba untuk mengingkari atau merubahnya dengan mulut ataupun dengan tangan? Apakah kita termasuk orang yang beriman bila kita melihat perbuatan-perbuatan riba memasyarakat di negeri ini tanpa kita mengingkari atau merubahnya dengan mulut dan tangan? Yuk kita pakai logika bertuhan untuk mencapai keridhaan Allah.